Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Akhirnya ya, ini ada HP yang murah, terjangkau, yaitu dari Tecno Spark 30 Pro yang dijual pas launching rata-rata di bawah 2 juta ya, tepatnya di 1,8 juta untuk varian storage di 128 GB. Sedangkan untuk storage 256 GB itu dijual dengan harga 2,1 juta rupiah. Nah, kalau kalian pengen beli bisa cek link ada di deskripsi. Nah, setelah itu ya, setelah ini launching, Redmi ngeluarin HP-nya yaitu Redmi 14 4G secara resmi launching ya, dan untuk harganya 2,4 juta untuk varian storage 128 GB dan harga 2,6 juta untuk storage di 256 GB. Dan banyak banget yang mending beli Tecno, mending beli Infinix, mending beli Itel. Mungkin ada seperti itu teman-teman ya, komentar-komentarnya. Ada juga nih, daripada beli Tecno yang speknya kita nggak tahu, atau daripada kita beli Infinix, atau daripada beli Itel yang speknya kita belum tahu gimana, dalamannya tuh agak susah diservis, banyak banget yang bilang seperti itu. Nah, di video kali ini kita mau bandingin secara detail speknya ya, perbedaannya, karena menurut saya nggak terlalu jauh perbedaannya ya, cuma yang paling jauh adalah di bagian harga. Kalau ini rata-rata dijual di 1,8 juta, bahkan kalau kalian punya voucher gitu ya di Shopee, bisa dapetin di harga 1,6 juta rupiah. Sedangkan kalau Redmi itu jarang-jarang banget ada diskonnya, kecuali HP-nya udah launching beberapa tahun yang kedepannya, itu baru harganya turun teman-teman ya. Jadi menurut saya harga baru Redmi itu lebih stabil ya. Nah, kita mau lihat nih perbedaannya, dan kalau teman-teman mau bandingin silahkan komen di bawah ya, mending beli Tecno atau beli Redmi ya, Redmi 14 4G, maksudnya Redmi Note 14 4G atau beli Tecno Spark 30 Pro. Komen di bawah ya. Nah, kita langsung aja bahas perbedaannya kedua smartphone ini biar kalian nggak salah pilih. Nah, kita lihat dulu nih isi dalam paket penjualannya. Siapa tahu teman-teman pada lupa nih isi paket dalam penjualannya gitu ya. Kita langsung aja unboxing teman-teman ya. Nah, dari spek sama aja ya sama Redmi 14 4G ya. Dari 104 megapiksel, 120 Hz, AMOLED, Helio G100 ya, sama kayak Helio G9 ya. Kemudian jaringannya 4G, jadi sama aja. Oh ya, ini juga ada yang ngeluh bahwa HP dari Tecno tuh sinyalnya agak sulit. Jadi komunikasi dan browsing-browsing itu katanya ya kurang nyaman gitu, tapi saya kurang tahu ya apakah seperti itu apa enggak. Rasanya sih enggak gitu ya, hampir sama aja ya sama brand-brand Redmi itu sama aja kok, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, di dalamnya kita dapat HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian kita lihat dalamnya lagi. Ya, kita dapat buku petunjuk, asuransi dan lain-lain di sini. Kemudian dapat pelindung HP-nya yang bentuknya jelly case seperti ini. Kemudian adapter charger sama aja ya sama Redmi 14 4G, yaitu 33 watt teman-teman ya. Jadi Tecno ini udah ya mempelajari apa yang bakalan di launching sama Redmi untuk kelas entry levelnya. Makanya dia hampir sama speknya, dari storage-nya ada varian 128, ada varian 256 GB, RAM-nya sama-sama 8 GB ya, bukan ada yang 12 GB teman-teman ya. Dapat kabel data USB Type-C. Nah, ini dia ya bentuk HP-nya seperti ini teman-teman ya. Nah, saya beli yang hitam seperti biasa seperti ini, jadi nggak beli yang Transformer karena kemarin stoknya udah habis ya. Saya pengen sih yang Transformer ya, karena emang beda banget desainnya. Nah, dari kamera ini udah setupnya 108 megapiksel, cuma kamera keduanya masih AI gitu ya, bukan 2 megapiksel makro, bukan 2 megapiksel depth, apalagi ultrawide bukan. Jadi ya seperti ini aja. Apakah ini seri downgrade bang? Ya, kayaknya sih enggak ya, cuma salah harga aja. Mesti harganya tetap di 1,6 atau di 1,8 juta untuk varian 256 GB-nya. Mungkin ini biar bersaing sama Redmi 14 4G ya, Redmi Note 14 4G, makanya harganya nggak terlalu jomplang-jomplang banget ya. Ini harga resminya kalau kalian beli untuk storage 128 GB itu 2 juta teman-teman ya. Tapi kalau lagi diskon baru 1,8 juta. Kalau 1,8 juta langsung aja check out. Kalau masih 2 juta mending pikir-pikir antara beli Redmi Note 14 4G atau ini ya. Karena ada yang demen brand Transsion Holding, ada yang nggak demen juga sama brand ini karena mungkin sulit dijual atau gimana, saya nggak tahu juga ya. Makanya ya ini emang di bawahnya Redmi untuk saat ini. Oke. Di sebelah kanan tombol power, volume up, volume down. Di bagian atas ada grill speaker ya. Dan di infrared blasternya ada di bagian belakang sini ya ini. Kalau di Redmi kan di atas ini. Kemudian ini ada SIM tray, udah mendukung triple slot. Di bagian bawah ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type-C, dan ada grill speaker teman-teman ya. Dan tampilan bagian depannya seperti ini, udah fingerprint in display ya teman-teman ya. Nih,
Dan kita sudah install beberapa aplikasi buat uji coba. Nah, saya mau rapikan dulu mejanya ya biar kita enak jelasinnya perbedaan antara Redmi Note Plus 4G yang varian 128GB sama yang ini. Apakah worth it beli ini di harga di bawah 2 juta atau lebih mending beli Redmi Note 14 4G yang harga 2,4 juta rupiah. Oke, ini dia ya tampilan dari Technospark 30 Pro. Nah, mengapa sih saya beli ini? Karena harganya emang lebih murah ya ketimbang Redmi Note 14 4G. Secara spek nggak terlalu jauh bedanya, nggak terlalu jomplang-jomplang banget ya teman-teman ya. Cuma kalau dari kepercayaan atau brand image gitu ya, masih menang sih di Redmi ya. Kalau Tecno kayaknya masih dianggap ya kurang berkelas gitu teman-teman ya, dan cepat rusak gitu ya kalau image-nya itu di masyarakat gitu ya. Makanya Redmi Note 14 4G walaupun dijual dengan harga yang lumayan sedikit tinggi, tapi penjualannya laku banget. Kita cek di official store itu udah laku sekitar 400 unit teman-teman ya. Sedangkan kalau Tecno kita cek ya ini udah launching duluan dengan harga yang promo itu lakunya di 300 unitan. Jadi emang jomplang sedikit ya untuk penjualannya. Nah, untuk harga nih, pertama kali launching untuk Technospark 30 Pro yang varian 128GB ya, itu dijual 1,8 juta rupiah. Sedangkan yang 256GB itu dijual 2,2 juta rupiah. Sedangkan dari Redmi Note 14 4G yang untuk varian yang 128GB itu dijual 2,4 juta rupiah. Dan ini tuh nggak ada harga promo teman-teman ya. Kalau saya cek sih masih harganya 2 jutaan. Nggak ada dijual di bawah 2 juta untuk di Redmi Note 14 4G ini. Kemudian untuk 256GB dijual di 2,6 juta rupiah. Nah, untuk dimensi di Redmi Note 14 4G itu ukurannya lebih besar sedikit ya, yaitu di 8,2 mm. Kemudian beratnya juga lebih berat di 196 gram. Udah IP rating juga IP54. Materialnya masih full plastik. Sedangkan di Technospark 30 Pro ukurannya itu lebih tipis sedikit ya. Dan ini tipisnya karena mungkin dari baterainya. Kalau di Redmi Note 14 4G itu baterainya 5500 mAh, sedangkan ini 5000 mAh aja. Jadi ini ketebalannya cuma di 7,4 mm aja. Kemudian beratnya cuma di 188 gram aja. Jadi ini lebih ringan teman-teman ya ketimbang di Redmi Note 14 4G. Kemudian untuk materialnya sama full plastik itu. Dan di sini udah lengkap sama IP rating IP54. Jadi untuk IP rating sama aja. Untuk harga emang beda. Kemudian untuk UI. Nah untuk UI, Tecno ini kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Apakah bakalan sering ada update software atau tidak. Tapi sih dari Tecno mau kasih update software. Cuma kita nggak tahu ya ke depannya gimana dari Tecno. Apakah dia bakalan sering ada update software. Karena dia ngasih jaminan ya untuk HP ini yaitu 5 tahun anti-lag teman-teman ya. Sedangkan di Redmi tuh nggak ngasih jaminan seperti itu. Jadi ini apakah gimmick dari Tecno atau gimana kita nggak tahu ke depannya, apakah emang masih lancar atau nggak dipakai buat harian. Nah, Androidnya sama-sama menggunakan Android 14 teman-teman ya. Dan di sini tuh menggunakan iOS 14, sedangkan di Xiaomi dia menggunakan HyperOS teman-teman gitu. Nah, secara software ini tuh jarang saya temuin iklan ya di Tecno. Sedangkan kalau di Redmi kita lihat sih mestinya sih banyak iklan-iklan gitu ya. Ya sama kayak Poco kemarin kita bahas yaitu Poco M6 Pro kan banyak juga iklannya. Mungkin di Redmi juga banyak iklannya. Ya udah pakai Redmi Note 14 4G silahkan komen di bawah. Apakah sering muncul iklan atau sekarang udah nggak ada iklannya. Tapi bisa sih di disable untuk iklannya. Cuma ya caranya emang harus kalian cari di YouTube ya untuk tutorial disable iklan di HyperOS gitu. Oke, kita lanjut nih buat pembahasan berikutnya. Yaitu di bagian layar. Maaf teman-teman ya, lagi nggak enak badan. Dan untuk layar, ini sih emang ada sedikit perbedaan ya. Nggak terlalu signifikan banget, tapi kalau kalian penggemar Redmi atau Xiaomi itu pasti nggak mau pegang layar dari Transcenoldi. Karena emang walaupun sama-sama AMOLED teman-teman ya, sama-sama AMOLED, kualitas layar di Redmi itu lebih bagusan sedikit. Dan bezelnya juga lebih tipisan sedikit teman-teman ya. Nah untuk spesifikasinya sama-sama Full HD Plus dan resolusinya sudah sama juga 1080 x 2400 pixel dan tipe layarnya sama-sama AMOLED juga. Untuk ukuran layarnya beda dikit ya. Redmi Note 14 4G itu 6,67 inch sedangkan ini di 6,78 inch. Refresh rate sama-sama 120Hz, touch sampling rate sama-sama 240Hz, jadi nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan di sini. Kemudian untuk PPI di sini tuh untuk Tecno itu di 393 PPI, sedangkan di Redmi itu 395 PPI.
Nah, yang berbeda di sini tuh ada di brightness-nya ya, di brightness-nya. Kalau di Tecno ini mentoknya sampai 1700 nits, yang mana itu lebih cerah di Redmi Note 14 4G ya, yaitu sampai 1800 nits. Multitouch sama-sama 10 jari, dan kalau pakai nonton Netflix, ini sudah sama-sama security-nya L1, jadi sudah bisa Full HD. Nah, ini kelemahan dari Tecno Spark 30 Pro, yaitu ada bagian proteksinya. Dia nggak dikasih proteksi layar. Kalau di Redmi Note 14 4G itu dikasih Corning Gorilla Glass 5. Kalau di sini itu nggak, jadi kalian harus jamin ya kasih tempered glass gitu ya, biar nggak kena di bagian layarnya. Terus untuk rasio layarnya juga beda ya. Kalau di Redmi Note 14 4G adalah 85,9%, sedangkan di sini tuh 85,7%. Jadi kalau di Tecno ini kelihatan lebih tebal bezelnya. Kalau Tecno berani ngasih ya bezel layar di kayak Pupa 6 gitu ya, mungkin lebih enak, lebih tipis ya. Ini emang kelihatan lebih tebal bezelnya. Di bawah tebal, di sini juga tebal juga ya, jadi lebih tipis di Redmi Note 14 4G. Makanya kalau kalian pengen pilih antara Redmi Note 14 4G atau Tecno Spark 30 Pro, coba pertimbangkan di bagian layarnya, karena untuk kualitas layar saya masih akui Redmi masih bagus ketimbang Transsion Holding, walaupun sama-sama AMOLED. Nah, teman-teman yang udah pegang pasti tahu gimana ya, silahkan komen di bawah teman-teman ya. Oke, kita lanjut buat bahasan berikutnya ya, ini kan di bagian layarnya. Kalau nonton YouTube gimana bang? Wih, pas ya buat nonton YouTube ya. Mau nonton YouTube sih ya gitu-gitu aja sih ya. Kita coba nonton YouTube ya. Dinosaurus 4K. Sama-sama dual speaker teman-teman ya. Dan dari kualitas suara sih nggak terlalu signifikan bedanya sama Redmi Note Plus 4G ya. Untuk pemutarannya ini mentoknya bisa 1440p di 60 fps. Yang bisa dilihat ya, biasanya emang ini lebih tebal ketimbang Redmi Note 14 4G. Ya sampai sampingnya ini pun kelihatan tebal ya. Oke, itu aja ya untuk nonton YouTube. Kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu adalah di bagian performa. Nah, untuk bagian performa, menurut saya di sini tuh nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya antara Helio G99 Ultra ya di Redmi Note 12 4G, sedangkan Tecno Spark 30 Pro dia bisa ngasih prosesor ya sama gitu ya, Helio G100 itu kayak rebrand nama aja teman-teman ya. Dan secara performa kita sudah uji coba ya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan banget ya. Di Helio G100 dari Cortex-nya juga sama aja ya 6 Exotex A55 sama 2 Cortex A76, dan ini sama aja, nggak ada perbedaan sama sekali. GPU-nya juga sama teman-teman ya, jadi antara GPU yang dipakai Redmi Note 12 4G yaitu Mali G57 MC2, sedangkan di Tecno juga sama ya, Mali G57 MC2, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan banget untuk bagian performa ini. Terus kalau kita lanjut ke bawahnya lagi, yaitu di bagian RAM, sama-sama aja, sama RAM-nya tipe LPDDR4X ya, 8GB. Kemudian untuk memorinya sama-sama UFS 2.2. Jadi untuk performa memori juga sama aja, nggak ada terlalu perbedaan signifikan banget. Kemudian dari chargernya, nah ini ya baterainya, Redmi Note 12 4G itu dikasih baterai 5500 mAh dengan dukungan charger 33 watt, sedangkan Tecno Spark 30 Pro ini hanya dikasih charger 33 watt sama juga. Cuma baterainya yang cuma ya 5000 mAh. Jadi bedanya cuma 500 mAh aja. Yang menurut saya sih nggak terlalu perbedaan signifikan banget ya. Kecuali Redmi Note 14 4G itu bisa ngasih baterai 6000 atau 7000 mAh. Mungkin perbedaannya tuh bakalan signifikan banget. Tapi karena ya bedanya dikit, menurut saya sih sama aja gitu, nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan banget untuk di bagian baterainya. Nah, selanjutnya fitur-fiturnya sama-sama fingerprint in display, ini juga ada fingerprint in display, kemudian Bluetooth 5.3 sama juga, Bluetooth 5.3, Wi-Fi-nya juga sama, infrared juga ada, NFC juga ada, gyro hardware juga ada. Jadi untuk fitur-fitur sama aja, nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan banget. Nah, skor Antutunya juga hampir mirip ya, di 400 ribuan, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Dan untuk performa gaming menurut saya sih sama-sama aja ya. Ya antara Helio G100, Helio G99 Ultra, Helio G99 yang biasa itu performanya nggak terlalu beda banget. Cuma palingan ya tuning di softwarenya aja yang di tuning-tuning, mungkin dari Tecno mungkin diapain atau di overclock lebih powerful, jadi performanya lebih stabil gitu aja sih. Tapi ya secara performa ya sama-sama aja gitu teman-teman ya. Oke.
kita coba testing gaming ya. Kita tes game PUBG Mobile aja sedikit. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile teman-teman ya. Udah ada musuh banyak kan. Ngapain sih? Ini baru terjun udah banyak ada musuhnya. Oke, untuk settingan grafisnya mirip-mirip aja ya. Dapatnya di Smooth Ultra, mentoknya di SD High. Kemudian ini gironya sudah hardware. Jadi menurut saya sih gak ada perbedaan yang terlalu signifikan banget gitu lah. Loh, kecil. Gak ada kelihatan. Lah. Lah baru nggak mau ambil senjata teman-teman. Ya kayak gitu ya untuk performa gamingnya hampir sama-sama aja, gironya sama-sama hardware juga. Jadi saya nggak terlalu testing banyak banget karena udah banyak yang udah dicoba untuk smartphone. Oke, gitu aja untuk pembahasan Gadget Max. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah itu dia ya untuk bagian performanya. Selanjutnya kita mau bahas di bagian kameranya. Apa sih bedanya bang? Nah kalau bagian kamera di sini tuh emang agak jomplang teman-teman ya. Nah untuk di Redmi Note 14 4G bisa ngasih resolusi 108 megapiksel. Nah Tecno Spark 30 Pro nggak mau kalah juga, bisa ngasih 108 megapiksel teman-teman ya. Kemudian di sini untuk kamera kedua atau ketiganya ya di Tecno ini kalah gitu ya. Hanya bisa ngasih AI kamera yang mana fungsinya saya nggak tahu fungsinya apa teman-teman ya. Sedangkan di Redmi Note 14 4G itu bisa ngasih dua kamera yang lebih lagi, yaitu 2 megapiksel makro sama 2 megapiksel depth. Nah untuk kamera depannya teman-teman ya, kamera depannya di Redmi Note 14 4G bisa ngasih resolusi lebih tinggi di 20 megapiksel, sedangkan di Tecno Spark 30 Pro hanya bisa ngasih 13 megapiksel aja. Nah untuk stabilisasinya masih sama-sama software ya, yaitu ACE, jadi belum hardware. Beda sama Poco M6 Pro yang kita bahas kemarin, itu sudah OIS teman-teman ya. Nah, fitur-fitur dari Tecno Spark 30 Pro ini seperti ini ya. Ada portrait AI seperti ini, ada video, ada iCam, ada portrait, ada super malam dan lainnya. Nah, untuk perekamannya di sini tuh di Tecno emang software lebih oke lah ya. Dia bisa ngerekam hingga 2K 30fps, depan belakang bisa 2K 30fps, sedangkan dari Redmi itu mentoknya di 1080p di 30fps teman-teman ya. Dan kan di sini tuh kita nggak pegang Redmi Note 14 4G, jadi kita nggak bisa bandingin nih untuk kameranya. Tapi menurut saya sih di harga 2 jutaan ya, Tecno Spark 30 Pro ini worth it aja dibeli ya. Ya kalau kalian punya budget lebih bisa ambil Redmi Note 14 4G, kalau kalian punya budget yang kurang bisa ambil Tecno Spark 30 Pro. Secara spek kita lihat nggak terlalu perbedaan yang signifikan banget, hampir ya 11-12 seperti itu ya. Jadi ya ini tergantung budget teman-teman. Kalau kalian budget lebih bisa ambil yang Redmi Note 14 4G, kalau budgetnya kurang bisa ambil Tecno Spark 30 Pro. Nah kita tampil sedikit nih untuk hasil kamera dari Tecno Spark 30 Pro seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Tecno Spark 30 Pro. Kita ngerekamnya di 1080p di 30fps, dan ini ultra steady off ya teman-teman ya. Jadi kita belum aktifin ultra steady-nya, dan tentunya kalau tanpa ultra steady kalian bisa dapetin gambar yang oke ya. Kalau dengan ultra steady mesti sih kepotong itu, ke crop itu. Ntar kita coba testingnya. Nah kalau pakai jalan tanpa ultra steady hasilnya seperti ini. Ya masih bergoncang teman-teman ya. Kita coba hidupin buat ultra steady biar kalian tahu nih untuk hasil kameranya gimana. Kita masih ngerekam di 1080p di 30fps, cuma di sini ultra steady on. Kalian bisa lihat untuk di bagian sini nih ya, dia lebih ke crop dikit, jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah kalau kita hidupin ultra steady on, tentunya kita dapat hasil gambar yang bagus dan stabil ya. Kita coba pakai jalan biar teman-teman tahu. Nah, untuk fokusnya tentunya masih akurat dan cepat teman-teman ya.
Oke, kita coba pakai jalan. Nah, ini ultra steady on, jadi lebih kerasa dan lebih oke lah ya kalau kita pakai vlogging teman-teman ya. Kalau nggak vlogging ya kalian bisa rekamnya di standar aja tanpa ultra steady on. Oke, ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau ngerekam muka gimana bang? Kita coba balikin ya. Nih, untuk hasil dari muka saya, teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya. Nih, kalau pakai jalan tentunya ini lebih bagus ya ketimbang tanpa ultra steady on. Nih, hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya. Oke, kita coba rekam 1080p di 60 fps sama di 2K 30 fps ya. Oke, ini ada hasil kamera depannya. Ini kita belum ngidupin ultra steady, kalian bisa nilai sendiri. Ini lebih enak ya, objek itu lebih kelihatan. Nah, kita coba hidupin ultra steady on. Ini ultra steady on 1080p di 30 fps, bisa kalian lihat lebih nge-crop ya. Nih, jadi kan lebih kelihatan. Nah, kalau ultra steady on ini kalian tinggal jauhin tangan kalian. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang ngerekam sambil jalan. Jadi kalian bakalan dapetin ya objek yang enak gitu ya, nggak bergoncang-goncang gitu ya. Ini saya pakai tangan saja, dan secara tone warna saya nggak terlalu merasa jelek nih, bagus ya, masih enak dilihat. Nih, objek juga masih kelihatan di bagian belakang. Ini teman-teman untuk hasil kameranya enak. Nah, untuk kamera depan ini juga bisa ngerekam di 2K 30 fps teman-teman. Jadi kalau kalian pengen hasil yang lebih detail, kalian bisa rekam di 2K 30. Nah, kita coba foto ya hasil kamera dari Tecno Spark 30 Pro seperti ini. Oke, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang Tecno Spark 30 Pro. Nah, kalian pasti nanya, Bang, kok ambil Tecno nggak ambil Redmi? Ya, karena harga. Dari spesifikasi kita lihat ya, tadi saya omongin juga, ini dari spesifikasi ya sama aja menurut saya. Perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan jauh banget. Beda nih, kalau Redmi Note 14 4G itu kameranya ada ultra wide, kemudian layar bezelnya itu lebih tipis ya. Kalau setipis seperti di yang kakaknya yaitu Redmi Note 14 5G, mungkin saya bakalan ambil Redmi Note 14 4G karena menurut saya sih bezelnya itu tebel dikit sih tebelnya. Makanya saya nggak ambil Redmi Note 14 4G. Menurut saya sih spesifikasinya ya hampir sama-sama aja. Kemudian apalagi ini harganya lebih murah ya, di 1,8 juta. Jadi saya bisa menghemat lumayan lah ya, di 600.000 buat sebuah smartphone. Makanya saya coba ini. Ya, gitu aja untuk pembahasan Gadget Max. Untuk reviewnya mungkin saya buatkan aja ya, karena emang nih menarik banget buat dibahas, yaitu Tecno Spark 30 Pro ini. Nah, kalau teman-teman pengen beli, bisa cek link di bawah. Itu ada kasih dua link, yaitu Redmi Note 14 4G atau di Tecno Spark 30 Pro. Nah, teman-teman pilih yang mana? Silahkan komen di bawah ya.